Haleluya. Bapa, kami bersyukur kami terus mendapatkan kesempatan untuk kami menyembah Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin memberikan hati hidup kami untuk menjadi penyembah yang bukan sekedar menyembah dengan mulut kami, tapi kami sembah Engkau dari dalam hati kami, dari dasar hati kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Di hadapan tata kudus,
ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Engkau kudus, oh Engkau kudus, Engkau kudus, haleluya, haleluya, oh Kau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, kami menyembah, kami menyembah hadirat-Mu yang kudus. Kami rindukan menikmati hadirat-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini pujian kami, ini sembah kami naikkan bagi-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak, Engkau layak, Engkau layak. Oh, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan, kami sujud menyembah. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang menyembah. Hanya Kau yang layak
Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh, Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami merindukan Engkau lebih dari segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku,
sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan di hadapan Tuhan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Bapa, kami merindukan Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Yesus, Allah yang sanggup
Kami angkat suara menyembah Engkau. Kami angkat suara meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami, Bapa. Ya la 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 ba la la ba ya la ba la ba she. Ya la 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 namo. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Ya segenap hati sembah Tuhan, sembah. Oh, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu Bapa. Mari nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu. Kami tahu dimanapun kami berada, dimanapun kami ada saat ini, kami tahu hadirat-Mu itu yang menyentuh setiap kami Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Segenap kekuatan kami. Tuhan, kasih-Mu itu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini tujuan hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau dengar Engkau berbicara buat kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan, untuk pesan firman-Mu itu berkata-kata buat kami. Mari berbicara lewat hamba-Mu, Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom kekasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam seri pendewasaan calon mempelai Kristus. Pesan Tuhan malam hari ini saya akan angkat dengan judul respon hati dan gaya hidup bersyukur. Kekasih Tuhan, kata-kata bersyukur memang mudah untuk diucapkan. Kata-kata bersyukur seringkali terucap pada saat kita itu mendapatkan suatu situasi
yang menyenangkan hati kita. Mari kita sadari bahwa bersyukur itu adalah gaya hidup warga kerajaan Allah. Gaya hidup, lifestyle bersyukur. Dan mari kita melihat apakah hari-hari ini, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, masih pantaskah kita bersyukur? Kekasih Tuhan, mari kita melihat secuplik gambar berikut ini. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan itu memproses kita hari lepas hari dengan caranya yang ajaib. Dan tentu caranya belum tentu sesuai dengan cara kita. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali Tuhan membentuk hidup kita supaya hidup kita ini berbuah dan indah di mata Tuhan. Kenapa Tuhan membentuk kita? Karena Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang indah di matanya. Sebuah permata, ketika belum terjadi seindah setelah ditatah, setelah dibentuk oleh pembuatnya, dia terkesan batu yang biasa. Namun ketika seorang pembentuk permata ini menatah begitu rupa, dan tentu kalau bisa berteriak, batu permata ini akan berteriak kesakitan. Dan bagi batu permata ini adalah suatu penderitaan. Namun ketika selesai diproses, maka semua orang pasti sepakat setuju bahwa batu yang tadinya kelihatan biasa saja, itu menjadi sebuah batu yang indah dan harganya sangat mahal. Nah, Tuhan membentuk kita sebagaimana sebuah batu permata tadi. Sesaat kita diizinkan untuk menderita. Sesaat kita diizinkan untuk kecewa. Kita diizinkan untuk mengalami pergumulan-pergumulan yang tentu kita tidak tahu bagaimana ujung dari setiap permasalahan ini. Namun yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berespon yang benar. Bagaimana reaksi kita terhadap segala situasi dan keadaan ini. Dan Tuhan inginkan kita tetap sabar. Kita harus tetap percaya. Kita harus tetap setia. Dan terlebih kita harus tetap bersyukur. Nah, kekasih Tuhan, beberapa waktu ini banyak di antara kita yang mengalami krisis. Baik krisis hubungan, krisis ekonomi, dan banyak lagi krisis-krisis yang lain. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Namun sadarkah kita, seringkali krisis ini dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Seringkali kalau kita melihat keadaan, kalau kita itu melihat kondisi kita sekeliling kita, kita seringkali kecewa. Karena ucapan syukur itu tergantung keadaan kita. Apakah benar Tuhan menginginkan seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Sekali lagi, krisis bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi berbuah dan indah di mata Tuhan. Ketika kita berdoa, seringkali doa-doa kita juga tergantung keadaan. Saat kita mengalami kondisi yang tidak kita inginkan, seringkali kita susah untuk tenang dan berdoa. Ukuran-ukuran ini seringkali dipakai oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ketika mendapati dirinya itu terpuruk secara ekonomi, secara hubungan, secara keadaan kesehatan dan lain sebagainya. Gaya hidup mengucap syukur dengan sepenuh hati itu harus kita miliki. Kekasih Tuhan, mari kita beranjak kepada satu firman di Ibrani 11 ayat 3. Firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita sadari bahwa Tuhan menginginkan kita percaya itu pada apa yang belum terlihat, apa yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ketika kita melihat sebuah mobil, ya, kita melihat bodi mobil itu begitu indah, warnanya begitu indah, begitu bersih, desainnya begitu luar biasa. Namun ada hal yang kita tidak lihat, mesin yang ada di dalamnya. Kenapa mobil ini tercipta begitu indah? Karena ada manajemen, ada pabrik yang membuatnya. Itu yang tidak kita lihat. Seringkali manusia melihat apa yang tampak, namun mengabaikan apa yang tidak tampak. Malam hari ini kita belajar, mari kita belajar bersyukur, bukan karena keadaan yang tampak. Namun percayalah kita punya iman yang memampukan kita untuk melihat apa yang belum tampak. Saat krisis, percayalah bahwa ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang bekerja membentuk kita. Dan tentu sekali lagi menjadikan kita pribadi yang berbuah dan indah di mata Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 9 ayat 2-3 dikatakan di sana, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kekasih Tuhan, dari beberapa kutipan firman Tuhan ini, mari kita belajar tentang apa itu bersyukur. Yang pertama, ucapan syukur itu bukan suatu tindakan saja, namun adalah gaya hidup, lifestyle anak-anak Tuhan. Lifestyle kerajaan surga. Enak atau tidak enak yang kita rasakan. Sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Terjadi atau tidak terjadi dengan harapan kita. Sehat atau sakit, miskin atau kaya, apapun kondisi kita, kita harus bisa bersyukur. Kita tahu bahwa ada sebuah firman yang mengatakan, mari kita bawa korban syukur. Korban syukur bicara tentang ucapan syukur yang lahir dari kondisi yang tidak mengenakkan kita. Ucapan syukur yang lahir dari kondisi yang tidak kita inginkan. Dari situlah iman kita diuji. Tingkat kedewasaan kita diuji. Dan kita akhirnya bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Yang kedua, ucapan syukur itu adalah sebuah keputusan dan bukan sebuah reaksi. Di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua sampai yang ketiga, mari kita baca sekali lagi. Firman Tuhan berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau itu adalah keputusan. Aku mau, ini adalah suatu keputusan. Jadi bukan tergantung oleh keadaan. Seringkali kita kesal sehingga kita tidak bisa bersyukur. Seringkali kita marah. Bahkan ada yang berkata, yang penting aku puas, tidak apa-apa masuk neraka. Kekasih Tuhan, mari malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebuah keputusan dan bukan sebuah reaksi itu adalah bagian dari kenapa kita harus bersyukur. Karena itu adalah keputusan warga kerajaan Allah mempelai Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga,
Ucapan syukur itu tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu tidak terbatas senang atau tidak senang, sehat atau sakit. Tetapi di dalam segala hal mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa hari-hari ini zaman masih sedang susah. Apakah kondisi seperti ini membuat kita tidak bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita menganggap Tuhan Allah kita adalah Allah yang mati. Artinya Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya seperti ini. Mari kita sadari bahwa inilah saatnya kita membuktikan iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, hidup yang berbuah, bawa korban syukur kepadanya. Yang penting, dasar dari iman kita adalah kepada Tuhan. Pegang janjinya bahwa segala sesuatu dapat dipulihkan. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah. Kekasih Tuhan, selama gelombang itu di luar perahu, maka sebenarnya tidak masalah. Namun akan sangat bahaya jika gelombang itu ada di dalam perahu. Gelombang itu apa? Kalau gelombang itu ada di dalam perahu kehidupan kita, itu justru yang berbahaya. Gelombang itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang tidak harmonis. Gelombang itu adalah ketika hubungan dengan saudara seiman kita yang tidak harmonis. Gelombang itu bisa berupa hubungan kita dengan keluarga yang tidak harmonis. Bahkan hubungan diri kita sendiri, kita tidak berdamai dengan diri sendiri, itu pun juga tidak harmonis. Itu adalah gelombang di dalam perahu kehidupan kita. Itu yang justru bahaya. Namun ketika semua gelombang itu ada di luar perahu kehidupan kita, maka percayalah, selama bersama dengan Yesus, maka di dalam perahu itu akan ada ketenangan. Dan kemenangan itu hanya masalah waktu. Yang kelima, kita tahu bahwa Allah itu besar dan ajaib. Apapun keadaanmu, Allah itu tetap baik. Di dalam Habakuk 3, ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ini adalah wujud dari iman yang teguh. Kondisi tidak memperburuk imannya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman ini juga untuk saya. Bagaimana kita tetap bersyukur meskipun kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika mata kita fokus kepada Tuhan, apapun situasinya, kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai kepada Allah yang menyelamatkan kita. Tanpa kita sadari, ucapan syukur itu bisa merubah kehidupan kita. Yang pertama, semua pikiran yang negatif itu akan hilang. Ketika kita bersyukur, maka pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang memperburuk keadaan kita, itu akan sirna. Orang yang tidak bersyukur seringkali mengucapkan hal-hal yang negatif. Di sekitar kita, kita membawa aura-aura yang negatif, aura-aura yang menakutkan. Bahkan anjing pun bisa terprovokasi
karena ucapan negatif kita. Suatu saat saya ada seorang teman yang ketika suasana hatinya sedang marah, di situ ada anjing. Pintu ditutup dengan agak keras, jebrok gitu. Anjing kaget, terprovokasi. Apalagi sesama kita. Setan tahu bahwa krisis itu membuat iman kita down. Mari kita lawan dengan ucapan syukur. Amsal 18 ayat 21 dikatakan di sana. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup itu bersyukur. Dan mati itu adalah lawan katanya tidak bisa bersyukur. Mari kita hidup bersama dengan hidup yang sesuai dengan lifestyle kerajaan Allah. Matius 15 ayat ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul pikiran jahat. Nah ternyata segala apa yang dilakukan oleh seseorang, entah itu jahat atau tidak jahat, awalnya dari hati yang tidak bersyukur. Yang kedua, apa manfaat kita bersyukur? Orang yang bersyukur selalu ada harapan dan iman itu pasti tumbuh. Orang yang tidak bersyukur fokusnya pada masalah. Tetapi orang yang bersyukur fokusnya pada Tuhan meskipun ada masalah. Ketika fokus kita rubah kepada Tuhan, Sang pembuat kehidupan ini, maka masalah yang ada tidak menguasai kehidupan kita. Mungkin belum selesai masalahnya, tetapi izinkanlah Tuhan yang turun tangan untuk semua masalah kita dan semuanya akan tenang. Badai itu akan tenang. Yang ketiga, manfaat bersyukur itu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya Allah itu ada di tengah-tengah penderitaan dan masa sulit kita. Kita bersyukur, maka kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga, saya akan bacakan 2 ayat yang memberkati saya dan kekasih semua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seringkali bahwa kondisi yang terjadi yang tidak kita inginkan diizinkan Tuhan dengan maksud supaya merendahkan hati kita. Supaya kita menyadari bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, namun dari firman Tuhan. Mari kita pegang janjinya. Janjinya belum terwujud, belum tergenapi, itu tidak terlihat. Belum terlihat. Namun iman kitalah yang akan menjadikan yang tak terlihat itu menjadi terlihat. Yang keempat, manfaat bersyukur adalah supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu dinyatakan ketika kita membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Beda dengan sungut-sungut, bersungut-sungut itu membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Kita tahu kisahnya bagaimana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Semua yang bersungut-sungut dibinasakan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26
Dikatakan di sana, memuji Tuhan itu tanda bersyukur. Pujian, ucapan syukur itu melepaskan kita dari segala belenggu emosi, kelemahan, tekanan, desakan yang hari itu dialami oleh Paulus dan Silas ketika di penjara. Yosua 6 ayat 20, saya akan bacakan firman Tuhan berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bersyukur meruntuhkan tembok, bersyukur mengalahkan musuh. Kekasih Tuhan, kapan terakhir kali kita menaikkan ucapan syukur? Kapan terakhir kali kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau lama sekali kita tidak membawa korban syukur, mari kekasih Tuhan, ini saatnya untuk kita kembali melakukan kehendak Tuhan, mengambil keputusan untuk membawa korban syukur itu di hadapannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa seringkali kami tidak bisa bersyukur karena kami merasa semua adalah milik kami dan karena kami. Kami merasa bahwa semua apa yang kami miliki itu adalah karena kami sendiri. Namun sesungguhnya itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang itu memuji milik kami Tuhan, kami berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobil kami adalah titipan Tuhan, rumah kami titipan Tuhan, harta kami titipan Tuhan, bahkan putra-putri kami hanyalah titipan Tuhan. Tapi mengapa seringkali kami tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan menitipkannya kepada kami? Untuk apa Tuhan menitipkan semuanya ini kepada kami? Dan kalau bukan milik kami, apa yang seharusnya kami lakukan untuk milik Tuhan ini? Mengapa hati kami justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali oleh Tuhan? Malahan ketika diminta kembali oleh Tuhan, kami sebut itu musibah, kami sebut itu ujian, kami sebut itu petaka, kami sebut itu apa saja yang melukiskan bahwa semua itu adalah derita kami. Tuhan, ketika kami berdoa, seringkali kami berdoa minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi kami. Kami ingin lebih banyak harta, kami ingin lebih banyak mobil,
Kami ingin lebih banyak rumah, bahkan kami ingin lebih banyak popularitas. Dan kami tolak sakit, kami tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagi kami. Seolah keadilan dan kasih Tuhan harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendak kami. Seakan kami rajin ibadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dari kami. Dan kenikmatan dunia seharusnya menjadi bagian kami. Betapa curangnya kami, Tuhan. Kami perlakukan Tuhan seperti seolah mitra dagang kami, dan bukan sebagai kekasih jiwa kami. Seolah kami minta Tuhan membalas perlakuan baik kami dan menolak keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Padahal setiap hari kami ucapkan hidup dan mati kami hanyalah untuk Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ajari kami agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan menjadi bijaksana dan mau menuruti kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidup kami. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ketika kami ingin hidup kaya, kami lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika kami berat untuk memberi, kami lupa bahwa semua yang kami miliki juga adalah pemberian. Ketika kami ingin menjadi yang terkuat, kami lupa bahwa di dalam kelemahan Tuhan memberikan kami kekuatan dan kuasa-Mu bekerja. Ketika kami takut rugi, kami lupa bahwa hidup kami adalah sebuah keberuntungan karena anugerah Tuhan. Tuhan, ternyata hidup ini sangat indah ketika kami selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Mari Engkau bentuk kami hari lepas hari, supaya menjadi pribadi yang terus berbuah dan indah di mata-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang baru, urapan yang baru, hati yang baru, iman yang terus bertumbuh, supaya kami melihat segala sesuatu itu dari kacamata iman kami, bukan karena keadaan, karena situasi. Kami mau Tuhan fokus kepada Tuhan. Berkati mereka yang sekarang sedang berseru kepada-Mu karena sebuah pergumulan. Berikan jalan Tuhan, sembuhkan yang sakit. Mari Engkau tolong mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan atas setiap pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau membawa Tuhan bangsa ini kepada bangsa yang benar dan kudus di dalam Tuhan. Mari Engkau memberkati Pak Jokowi dan jajaran menteri, wakil presiden, DPR, MPR, semua badan lembaga tinggi negara, pemerintahan, dari mulai pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, kota madya, kelurahan, RT RW, kecamatan, semua Tuhan berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat pengertian, berikan mereka roh yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan, dan membawa setiap rakyatnya menjadi rakyat yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Berkat Tuhan atas kami sungguh luar biasa dahsyat. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, apapun yang terjadi, karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah yang dari Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.